saya akan melanjutkan video kedua yang bertemakan jumlah ismiyah menurut kitab Jurumiyah. Nah, jumlah ismiyah adalah salah satu bentuk kalimat yang dalam bahasa Arab yang sangat sering digunakan, terutama untuk penjelasan keadaan dan sifat. Nah, jadi jumlah ismiyah ini adalah kalimat bahasa Arab yang selalu digunakan untuk apa? Untuk menjelaskan keadaan dan sifat. Nah, sekarang kita lanjut ke penjelasan dari kitab Jurumiyah, yaitu wal mubtada'un ismun marfu'un arin anil awamil lafziyati wal khabaru huwal ismul marfu'u al musnadu ilaih. Artinya mubtada adalah isim yang dibaca rafa dan tidak dipengaruhi amil lafaz. Jadi mubtada itu adalah isim yang dibaca rafa dan tidak dipengaruhi oleh amil lafaz. Dan khobar adalah isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Di mana ada mubtada pasti ada khobar. Kenapa? Karena khobar itu bersandar kepada mubtada. Di mana-mana ada mubtada pasti ada khobar. Jumlah ismiyah memiliki dua rukun, satu mubtada kan dua khobar. Mubtada yaitu pokok pembicaraan. Nanti misalkan at-talibu ad-darsa, itu kan pokok pembicaraannya itu siapa yang menjelaskan? Si talib, itu si guru si murid. Mujtahidun sebagai khobar. Karena kenapa ada khobar? Karena menjelaskan mubtada. Kalau talibun doang kan itu enggak sempurna dan enggak aneh gitu. Talibu mau apa sih? Talib itu mau apa? Tapi di situ kan ada khobarnya yang menjelaskan si mubtada. Jadi talibu dijelaskan sama si mubtada itu mujtahidun, menjelaskan rajin. Kalau talibu doang kan mau apa gitu. Tapi kan kalau ditambah khobar mujtahidun, jadi sempurnanya itu mujtahidun yang rajin. Jadi talib itu rajin gitu. Ya. Keduanya selalu berirab marfu atau rafa. Contoh dalam aku bikin 10 contoh ya di jumlah ismiyah itu. Nah, kita bikin beberapa contoh biar kalian jelas. Al-kitabu mufidun. Al-kitabu, kitab, mufidu itu artinya bermanfaat. Jadi kitab itu bermanfaat. Al-katibu itu sebagai mubtada dan khabarnya mufidun ya. Nah, ada juga al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Mana mubtadanya? Yaitu masjid, kabirun besar. Masjid yang besar. Ada juga al-jawbu mu'tadilun, cuacanya nyaman. Mana mubtadanya? Mubtadanya al-jawbu, mu'tadilunnya sebagai khobar. Begitu juga asyari'u muzdahimun, jalan itu macet. Mana mubtadanya asyari'u, muzdahimunnya sebagai khobar. Nah, ini yang biasa kita pakai ya, kalangan santri pasti ada kata zaidun. Nah, misalkan
jadidun, al-qalamu itu pulpen, jadidun baru, at-talibu mujtahidun, siswa itu rajin, at-ta'iratu syari'atun, pesawat itu cepat, al-waladi yal abu, anak laki itu bermain, mubtada. Ya, anak laki itu bermain. Nah, ada juga al-mu'allimatu tashhadu ad-dars, guru perempuan itu menerangkan pelajaran. Mana mubtadanya? Al-mu'allimatu, khabarnya nah ini khabarnya tashrahu ad-darsa. Ternyata di sini mubtada dan khabar jumlah fi'liyah. Kenapa khabar jumlah fi'liyah? Karena setelah kata al-mu'allimatu, ada jumlah. Nah, jumlahnya itu tashrahu ad-dars. Tashrahu itu yang menerangkan ad-darsa pelajaran. Jadi kan jumlah mubtada khabar jumlah fi'liyah, mubtada plus khabar jumlah fi'liyah. Pesawat itu. Nah, di sini juga ternyata ada mubtada dan khabar jumlah fi'liyah. Al-waladu yal'abu, anak laki-laki itu bermain, mubtadanya itu al-walidu, khabar jumlahnya fi'liyah ya, yal'abu bermain. Nah, ada juga al-burtuqalu lahidin, jeruk itu lezat. Nah, unsur-unsur mubtada. Nah, jumlah ismiyah terdiri dari dua bagian utama, yaitu mubtada, subjek atau kata benda diawali dan khobar predikat atau keterangan. Sini. Oke. Jadi intinya jumlah ismiyah itu kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Ya, setiap kata yang di depannya isim berarti itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah menekankan keadaan yang tetap. Selanjutnya kita jumlah ismiyah menekankan keadaan yang tetap. Jadi kesimpulannya itu semua kata di dalam bahasa Arab yang diawali oleh fiil isim berarti itu jumlah ismiyah. Adapun jumlah ismiyah terdiri dari dua kata, yaitu mubtada dan khobar. Kenapa mubtada dan khobar? Karena khobar itu gak bisa sendirian, harus ada mubtada, karena dia saling rendengan kalau kata bahasa Indonesianya gitu. Apalagi mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, mohon maaf kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.